pakai dulu aja lah, nanti selesaikan biar clear dulu. Tapi tetap berjalan, termenggilas kawan-kawan buruh di situlah. Partai buruh ya, partai buruh, saudara kita Said Iqbal ya, bahkan sekarang beliau menjadi presiden. Kita tercipta, terlahir para pejuang. Semoga kita semua panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera. Bukan kehidupan. Baik, kawan-kawan buruh se-Indonesia, podcast kita pindah tempat setelah tadi terganggu atau terkendala dengan cuaca hujan. Sebelum agenda reformasi juga banyak sekali upah-upah buruh yang rendah dengan gaya lamanya dan sekarang dengan gaya barunya, kurang lebih begitu. Nah, kalau dari pendapat Bung Taat selaku Sekjen FSPRI dan DPD dari Lampung, Omnibus Law ini kedepannya apakah akan dilawan dengan semangat atau cara-cara baru secara pergerakan buruh yang tentunya mungkin akan dirumuskan oleh FSPRI untuk perlawanannya. Silakan. Baik, terima kasih Bung Benny. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Dalam kesempatan malam hari ini, pada momentum Raker FSPRI di Pulau Pahawang, kita memanfaatkan waktu untuk berdiskusi mengenai masalah dampak Omnibus Law dan apa strategi ke depan yang akan kita ambil. Kita flashback ke belakang bahwa sebelum Omnibus Law, buruh di negara kita memang sudah intens melakukan gerakan perlawanan, terutama terhadap setiap kebijakan regulasi yang tidak berpihak kepada buruh. Namun kita selalu kalah. Kekalahan buruh yang paling miris adalah kekalahan kita terhadap Omnibus Law ini. Nah, kekalahan-kekalahan ini tidak bisa terus-menerus. Kita harus membangunkan kesadaran kaum buruh Indonesia bahwa kita akan terus melakukan perlawanan. Aksi itu penting, tapi sepertinya ke depan ini harus dirubah strateginya. Karena sudah tidak efektif. Menurut pandangan saya, gerakan buruh ke depan ini, kita harus mencari solusi. Kalau kita mengandalkan perubahan dari atas, ya, tidak akan pernah terjadi. Karena kita dibenturkan oleh kepentingan-kepentingan politik elit. Mereka tega mengorbankan buruh Indonesia untuk kepentingan mereka. FSPRI memiliki suatu gagasan. Kita harus memberdayakan serikat buruh. Jadi tidak semata-mata kita memberdayakan buruhnya, tapi sekarang serikatnya harus berdaya. Serikat buruh itu tidak lagi bisa mengandalkan iuran anggota karena dampak outsourcing, kerja kontrak dan sebagainya. Selain menghilangkan hak untuk mendapatkan kepastian kerja, hak buruh untuk mendapatkan kepastian upah, hak buruh untuk mendapatkan kepastian jaminan sosial, dampak dari Omnibus Law. Dengan demikian berarti buruh tidak akan lagi mampu untuk membayar iuran. Ini adalah gejala yang membahayakan eksistensi serikat pekerja. Maka berarti serikatnya yang harus dikuatkan sekarang. Bila perlu ke depan, kalau kita diridhoi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, FSPRI diberi kekuatan, kemampuan secara finansial dengan strategi membangun potensi-potensi ekonomi, membuat badan usaha yang didirikan oleh serikat pekerja, ya. Maka kita tidak lagi mengandalkan iuran buruh, tapi bila perlu serikat pekerja yang memberikan bantuan terhadap buruh-buruh yang di PHK dan lain sebagainya. Dengan demikian, ada satu hal yang harus menjadi penekanan kita di dalam diskusi adalah dampak kekalahan buruh selama ini dengan aksi kalah. Itu tidak semata-mata karena serikat buruh yang tidak memiliki bargaining, tapi memang juga muncul dari buruh itu sendiri. Karena buruh-buruh kita selama ini ya kesadaran akan berserikat
Itu pertama, mereka itu seharusnya kan sadar gitu bahwa buruh-buruh di Indonesia ini itu terjajah secara sistemik yang dikatakan Pak De Gianto tadi. Buruh-buruh kita ini aset bangsa ya, ujung tombak perjuangan serikat pekerja. Ini harus dibangunkan kesadaran semangat juang, semangat perlawanan itu yang harus ditekankan sekarang. Ya dengan cara kita khususnya PSPRI, bagaimana kita harus menanamkan ideologi. Dikala mereka sudah memiliki ideologi, maka insya Allah mereka akan menjadi patriotisme bangsa. Nah, inilah tantangan FSPRI. Bagaimana FSPRI ini ke depan harus mewarnai gerakan buruh di Indonesia. Lalu kedua, bahwa kesadaran politik buruh ini masih rendah. Bahkan yang mirisnya lagi, buruh dan rakyat Indonesia saat ini pragmatis pola pikirnya. Karena setiap pemimpin-pemimpin ini mulai dari daerah sampai tingkat nasional, jika mereka ingin meraih kekuasaan itu pada saat mereka sosialisasi dalam pencalonan sebagai pemimpin, mereka tidak segan-segan melakukan money politik. Inilah rusaknya bangsa kita. Nah, ini jangan dibilang tidak berdampak terhadap gerakan. Dikala buruh dan rakyat Indonesia itu sudah berpikir pragmatis, maka gerakan itu juga akan lemah. Kenapa? Berpikirnya uang saja, nggak pernah memikirkan bagaimana nasib ini secara nasib buruh secara global. Kita harus bangun kesadaran buruh bahwa buruh Indonesia selalu dilemahkan, dieksploitir, dijajah oleh bangsa sendiri karena bangsanya mementingkan investor, sehingga mengorbankan rakyat dan buruh. Buruh itu harus disadarkan, kesadaran politiknya harus dibangun. Bila perlu 2024 ini momentum nih, kita ini memasuki tahun politik ke depan, 9 bulan lagi. Kalau memang buruh itu kesadaran politiknya ada, maka janganlah kaum buruh dan rakyat Indonesia memilih lagi pemimpin-pemimpin yang selalu mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh. Muncul Partai Buruh Indonesia, itu sebenarnya juga momentum juga. Kalau memang niatannya baik, tujuannya baik, tujuannya adalah mulia. Bagaimana untuk mengangkat harkat martabat kaum buruh ini melalui gerakan politik? Karena memang kalau kelihatannya ke depan ini buruh Indonesia ini tidak akan pernah bernasib baik. Momentum sekarang ini buruh harus bangkit melawan dengan cara-cara gerakan politik. Jadi ini yang harus kita tekankan sekarang. Terlepas apakah kita akan mendukung partai buruh atau tidak, itu hak konstitusional masing-masing rakyat Indonesia dan buruh Indonesia. Tapi yang jelas memang patut juga kita apresiasi karena memang visi kita sama. FSPRI kita sepakat gerakan politik buruh itu memang harus sudah dimulai, ya kan? Memang kita mungkin masih lama untuk bisa menyatukan buruh Indonesia, itu masih lama karena kita sekarang masih terkotak-kotak ya, masih terkotak-kotak oleh konfederasi, serikat pekerja, federasi, masih terkotak-kotak. Tapi gerakan politik untuk menyatukan seluruh buruh Indonesia bila perlu kita mengambil alih kekuasaan itu, agar kita yang memainkan sistem, jangan kita dikorbankan oleh sistem, ya kita harus bersatu. Tapi saat ini belum bisa, mungkin kita masih butuh waktu 200 tahun untuk menyatukan buruh Indonesia. Tapi kita jangan pesimis. 200 tahun itu bisa kita potong dengan cara melakukan edukasi politik terhadap rakyat dan buruh Indonesia. Itu artinya harus kita lakukan. Kita akan coba gali lagi dengan Bung Tarono ya, selaku dari SP ASKI.